Keberadaan sumber air di Bali saat ini menjadi sorotan seiring penyelenggaraan WWF. Kekhawatiran banyak pihak terhadap keberadaan sumber mata air lantaran makin banyak hutan hingga tegalan disulap menjadi fasilitas pariwisata, baik hotel maupun restoran. Sumber daya air harus dibentengi dari gempuran fasilitas pariwisata untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Ida Bagus Juanida, Senin 20 Mei 2024 mengatakan sumber daya air yang tersedia di Klungkung saat ini hanya mampu memenuhi setengah dari kebutuhan air untuk aktivitas pertanian basah seluas 3.572 hektar. Namun, budaya pertanian di Klungkung, aktivitas lahannya dilakukan secara bergilir, setelah menanam tanaman padi, kemudian palawija. Sehingga, sejauh ini kebutuhan air untuk aktivitas pertanian dikatakan masih tercukupi. Dia menambahkan, sumber daya air ini sangat tergantung dengan sumber daya alam yang ada. Pengaruh alih fungsi lahan dan hutan menjadi pemukiman maupun kawasan pariwisata membuat sumber daya air kian tergerus. Demikian juga luasan lahan pertanian. Misalnya di Klungkung, khususnya di Nusa Penida, saat ini perkembangan pariwisata, tetapi dari sektor pertanian, meski di sana tidak ada lahan basah, tetapi dia mengaku khawatir tergerusnya lahan untuk produksi jagung, ketela pohon dan lainnya, yang merupakan bahan pangan. Terkait dengan sumber daya air kita di Klungkung, kalau kita hubungkan dengan kebutuhan kita di sektor pertanian, kita sebenarnya sudah dalam kategori kurang. Kalau kita asumsikan sesuai dengan luas lahan yang kita punya. Kita punya lahan sawah, lahan basah lah, sekitar 3.572 hektar. Jadi sudah sejak lama juga kita melakukan aktivitas atau pengolahan lahan ini bergilir. Nah, kenapa bergilir? Karena memang kapasitas air yang tersedia itu memang setengah dari jumlah lahan yang membutuhkan. Sehingga mungkin 3 bulan pertama kita di sini, 3 bulan berikutnya masa panen geser ke lokasi lain. Sehingga dalam setahun komoditas basah kita bisa 2 kali, bisa 1 kali. Sekarang padi, kemudian palawija yang tidak perlu air, kemudian dapat air lagi untuk kemudian padi lagi. Itu dari sisi ketersediaan. Sebenarnya kalau berpikir dari sisi komoditas, itu sebenarnya masih dalam kapasitas cukup. Karena kita tidak saja mengandalkan produksi padi, tapi juga komoditas-komoditas lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan. Jadi kalau dari sisi pergantian komoditas, pergantian varietas, saya kira ini masih dalam kategori cukup. Cuman mungkin dalam pengaturannya, dan kebetulan kita di Bali, di Klungkung juga kita punya subak. Jadi yang kira peran subak ini masih sangat penting untuk kemudian bisa merasionalkan kebutuhan petani akan air, dan kemudian mengkaitkan dengan komoditas yang perlu ditanam oleh petani kita untuk kebutuhan masyarakat kita. Yang kira mungkin yang paling katakanlah sebagai orang awam di lingkungan gitu, tentu sumber daya air ini akan tergantung dengan sumber daya alam yang bisa menyediakan air ini. Dan yang kira juga alih fungsi lahan, entah itu alih fungsi hutan menjadi pemukiman, jadi kawasan wisata, dan kemudian juga lahan sawah kita juga rasanya juga sudah mulai tergerus, terseret oleh kebutuhan untuk akomodasi pariwisata. Yang kira untuk sebagai sumber penyimpan air, yang kira ya sangat dipengaruhi. Jadi alih fungsi lahan kita, barangkali hutan yang dulu di Bali cukup untuk kapasitas wilayah kita, karena sekarang perkembangan kebutuhan masyarakat, karena memang mau tidak mau kita harus diakui sektor pertanian kan bukan sektor satu-satunya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sektor-sektor lain juga membutuhkan sumber daya alam yang juga kita butuhkan di pertanian. Yang kira itu yang membuat sumber daya air kita akan semakin berkurang. Kira. Nah, terkait dengan WWF ini, yang kira ini forum yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa dijadikan acuan oleh pimpinan-pimpinan kita untuk membuat kebijakan-kebijakan ke depan. Karena bagaimanapun
manusia barangkali membutuhkan banyak sektor gitu, tidak hanya pertanian, tapi pertanian adalah sektor prioritas yang harus ada kalau ada komunitas atau populasi penduduk. Jadi saya kira kalau di Bali mungkin yang sangat perlu adalah kesadaran bahwa rasionalitas antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain itu perlu ditentukan dengan kebijakan gitu. Jangan sampai katakanlah Bali ini kan daerah pariwisata, jangan sampai nanti orientasi kebijakan pemerintah hanya di pariwisata tanpa menghiraukan sektor pertanian yang justru menjadi sektor pendukung utama dalam kehidupan pariwisata itu. Jadi yang kira yang selama ini adalah bahwa kita terlalu terorientasi kepada keinginan untuk wisatawan datang sebanyak-banyaknya, dan kemudian dampak dari itu barangkali fasilitas pariwisata semakin berkembang, kemudian dari sisi kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan barangkali lebih gampang dari sisi itu, tapi itu jangan sampai membuat pemerintah nanti mengabaikan keseimbangan sektor-sektor pendukung pariwisata itu sendiri. Saya kira mungkin seperti kita di Kelungkung lah, sekarang di Nusa Penida cukup tinggi perkembangan pariwisata, jadi kami dari sisi sektor pertanian, walaupun di sana tidak ada pertanian lahan basah, khawatir juga terhadap lahan-lahan perkebunan yang bisa kita upayakan untuk produksi jagung, ketela dan lain sebagainya yang merupakan bahan pangan juga untuk bisa tetap bertahan dengan luasan wilayah, barangkali jumlah produksi yang kita harapkan untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan kita di Kelungkung ini. Bagiarta melaporkan.